warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kardiovaskuler 2. Nanti kita akan banyak belajar tentang pembuluh darah karena kita kemarin sudah belajar tentang jantung. Jadi sebelum untuk mengawali kuliah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, oke, pada kesempatan kali ini Ibu ambilkan surat dari Al-Quran, surat Al-Qaf ayat 16, yang mana Allah telah memfirmankan terkait dengan betapa dekatnya Allah dengan kita, Tuhan dengan kita, bahwa apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita bisikkan, bahkan belum kita katakan, bahkan mungkin yang sudah kita niatkan, sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nanti hal tersebut menjadi usaha kita, upaya kita untuk selalu bersikap berbuat kebaikan selama di dunia. Capaian belajar pada hari ini adalah mahasiswa bisa mengetahui dan memahami tentang apa itu sel darah, macam-macam sel darah, sirkulasi darah, fungsi fisiologi dari darah, apa itu pembuluh darah, dan apa itu sistem limfa. Sistem peredaran darah itu memang terdiri dari beberapa 3 organ. Salah satu organ paling penting adalah pembuluh darah, selain jantung dan juga darah itu sendiri. Jadi melalui peredaran darah, zat makanan hasil pencernaan itu akan diedarkan ke seluruh tubuh yang memang membutuhkan. Itulah kenapa peredaran darah ini penting kita pelajari, karena memang berkaitan dengan ilmu kita, ilmu gizi, yang mana nanti zat makanan tersebut, gizi tersebut atau zat makanan akan dimanfaatkan atau akan digunakan oleh seluruh tubuh atau sel-sel tubuh yang membutuhkan nutrisi. Baik, pembuluh darah di sini dijelaskan terkait bahwa secara definisi artinya bahwa jaringan merupakan jaringan elastis yang membawa darah yang dipompa dari jantung atau ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Kemudian akan dikembalikan lagi menuju ke jantung. Jadi alurnya adalah kalau peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh artinya peredaran darah yang sistemik atau yang menuju ke area seluruh tubuh. Darah tersebut mengandung oksigen yang diikat oleh hemoglobin di dalam darah. Sehingga apabila kita mengalami kekurangan darah atau kekurangan hemoglobin, itu darah akan sulit memiliki cukup oksigen, yang artinya kita akan kekurangan oksigen. Kalau kita mengalami kekurangan hemoglobin, maka darah juga akan kurang atau cukup sangat kurang mengandung oksigen gitu ya. Nah, yang mana nanti di dalam darah juga akan terdapat protein, glukosa yang dibutuhkan oleh jaringan atau sel-sel tubuh. Setelah sampai ke sel tubuh, nanti akan dibawa lagi melalui kapiler-kapiler yang akan berpindah secara difusi ataupun transport aktif. Fungsinya apa pembuluh darah ini? Menyalurkan darah yang mengandung oksigen ke sel dan jaringan serta mengembalikan darah melalui pembuluh vena menuju ke paru-paru untuk kita bersihkan, untuk dilakukan atau terjadi pertukaran gas oksigen dengan CO2 untuk membawa sel darah. Nah, untuk
bagian-bagian pembuluh darah itu memang ada pembuluh darah yang besar sekali, ada yang sedang, ada yang sangat kecil. Nah, ini namanya kita bagi menjadi 5 bagian. Jadi ada yang namanya pembuluh arteri itu yang merah, pembuluh vena itu yang biru. Nanti yang pembuluh arteri dan vena itu memiliki anatomis yang berbeda. Jadi yang dari katupnya aja sudah berbeda untuk pembuluh vena karena dia bertugas untuk membawa darah menuju ke jantung. Sehingga katupnya memang diusahakan supaya darah tidak kembali lagi ke sel yang asal, tapi darahnya harus mengalir menuju ke jantung sehingga katupnya memang seperti ini, sehingga tidak memungkinkan darah untuk kembali lagi ke belakang. Nah, sedangkan untuk arteri pembuluh darahnya memang sangat cenderung sangat besar dan memang cukup kuat karena dia memang bertugas untuk memompa darah menuju ke seluruh tubuh, dari jantung menuju ke seluruh tubuh, yang artinya pembuluh darah arteri ini sangat kuat secara anatomisnya, memang bagian-bagiannya juga sangat kuat, sangat elastis, berbeda dengan pembuluh darah vena yang dia hanya membawa darah menuju ke jantung, tapi bukan berarti tidak ada kekuatan atau energi ya, tapi tidak sekuat atau tidak sebesar tekanan di pembuluh darah arteri. Jadi tekanan di dalam pembuluh darah vena tidak sekuat yang ada di pembuluh darah arteri. Karena memang dia hanya kembali ke jantung, artinya kekuatannya untuk dibawa ke seluruh tubuh tidak terlalu besar seperti arteri. Jadi untuk pembuluh darah sendiri ada namanya pembuluh darah arteri. Bagian pembuluh darah yang lebih kecil lagi namanya arteriola. Kemudian kapiler. Kapiler ini bagian yang paling penting terjadinya perpindahan tadi ya, difusi CO2 menjadi O2 atau O2 menjadi C2, dan terjadinya perpindahan hasil metabolisme dari sel jaringan kembali lagi atau menuju dari kapiler menuju ke sel-sel atau dari sel-sel menuju kapiler. Nah, nanti kembali lagi ke pembuluh darah venula atau pembuluh darah balik. Itu bagian pembuluh darah vena yang lebih kecil dari vena, namanya venula. Nanti dari pembuluh venula akan berkumpul menjadi satu atau ke pembuluh darah vena. Kemudian nanti dari pembuluh vena akan dibawa menuju ke jantung untuk dialirkan ke paru-paru. Nah, kita bahas satu-satu bahwa pembuluh darah arteri itu merupakan pembuluh darah yang paling penting untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah arteri yang paling besar yang dekat dengan jantung itu namanya pembuluh darah aorta. Nah, pembuluh darah aorta ini mengandung beberapa banyak jaringan penting dan sebagian yang mengandung otot polos. Lapisannya ada 4. Tunika intima, yaitu merupakan bagian terdalam dari pembuluh darah. Kemudian tunika media, bagian tengah, yang terdiri dari serat otot polos. Kemudian tunika adventitia, itu merupakan bagian terluar dari jaringan ikat kolagen dan elastis, terutama di kolagen tipe 1, dan bagian anastomosa arteri venosa, artinya ini adalah tempat berkumpulnya antara pembuluh darah vena dan arteri, hubungan langsung dengan sirkulasi arter dan vena. Jadi bayangkan ketika darah aorta yang paling besar, kemudian mengecil, arteriola menuju ke kapiler. Kapiler itu bagian pembuluh darah yang paling kecil, yang paling halus. Kemudian begitu juga dengan vena, jadi ada pembuluh darah vena, venula, kemudian sampai ke kapiler, yang mana nanti di dalam kapiler ini terjadi pertemuan antara tadi arteri bagian paling kecil dan pembuluh vena yang paling kecil bertemu di pembuluh kapiler. Nah, di bagian kapiler ini menjadi bagian yang paling penting terjadinya perpindahan zat-zat gizi, oksigen, kemudian segala macam nutrisi yang dibutuhkan, zat-zat yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita, jaringan kita.
nanti akan berpindah di kapiler tersebut. Nah, nanti akan terjadi proses difusi maupun terjadi proses atau perpindahan ya, perpindahan itu difusi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau terjadi transport aktif, terjadi perpindahan dari tekanan tinggi ke tekanan dari tekanan rendah ke tekanan yang tinggi. Hingga di kapiler ini sangat penting terjadi ketika sel-sel jaringan sudah melepaskan hasil metabolisme, maka akan dikeluarkan melalui kapiler lagi dan dibawa lagi kembali ke pembuluh darah yang paling besar menuju ke jantung. Nah, untuk arteriola terdiri dari otot polos dan sedikit serat elastis. Dinding ototnya sangat peka dan dapat berdilatasi atau berkontraksi, yang mana arteriola juga menjadi tempat resistensi utama aliran darah dalam cabang arteria. Kapiler merupakan dinding tipis yang terdiri dari lapisan sel endotel. Tadi sudah saya jelaskan, di sini terjadi difusi nutrisi atau zat gizi ataupun hasil metabolisme dari tubuh kita dari yang tekanan yang berkonsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah melalui membran yang tipis dan semi permeabel, sehingga oksigen dan nutrisi akan meninggalkan pembuluh darah dan masuk menuju ke ruang interstisial dan sel. Nanti karbon dioksida dan hasil metabolisme akan berdifusi ke arah yang berlawanan. Nah, nanti di dalam kapiler juga terjadi pergerakan cairan antara pembuluh darah dan ruang interstisial yang namanya akan bergantung pada keseimbangan antara tekanan hidrostatik dan osmotik jaringan kapiler. Nanti akan Ibu jelaskan, ada videonya terkait dengan sirkulasi darah di kapiler. Ini terkait dengan pembuluh darah kapiler ya. Kapiler bagian yang paling kecil dari pembuluh darah. Adalah dari arteri yang namanya zat nutrisi, gas, hormon yang ada dalam darah. Ya, masuk dalam kapiler darah, zat-zat tadi itu akan berpindah menuju ke sel interstisial. Nah, ya. Yang mana zat gizi, hormon, gas, hasil metabolisme, dan lapisan protein yang paling kecil akan terpindah di kapiler ini menuju ke sel-sel interstisial. Dan cara perpindahannya memang atau terjadi secara difusi ataupun berdasarkan atau tergantung tekanan osmotiknya. Terjadinya exchange, jadi perpindahan ya, perpindahan antara material-material yang jadinya perpindahan zat-zat gizi tadi bisa berupa hormon, bisa zat gizi, hasil metabolisme, sisa metabolisme yang sudah tidak dipakai oleh tubuh, atau memang zat gizi yang memang masih dibutuhkan oleh tubuh, maka akan terjadi exchange atau perpindahan di kapiler ini. Itu yang paling penting kita jelaskan. Ini adalah pembuluh kapiler limfa yang hampir sama juga. Itu berada di sini ya. Jadi ini yang namanya arteriola. Ini pembuluh darah arteriola. Kemudian ini adalah
ini adalah bagian kapiler-kapiler. Jadi ini adalah kapiler-kapiler pertemuan antara arteri dan pembuluh darah vena atau venula. Nah, nanti di dalam kapiler darah ini ada namanya kapiler limfa. Kapiler limfa nanti juga kerjanya hampir sama dengan kapiler darah, namun kapiler limfa ini nanti akan saya jelaskan setelah dari ini ya. Yang mana pembuluh limfa ini juga akan berfungsi sangat penting dalam peningkatan kekebalan tubuh kita, karena memang pembuluh darah limfa ini berperan untuk memastikan bahwa tubuh kita terbebas dari zat-zat bahaya atau zat-zat patogen penyebab penyakit gitu ya. Artinya pembuluh vena ini berperan dalam memerangi segala macam penyakit dalam tubuh kita. Nah, ini adalah proses difusi yang ada di dalam kapiler, yang mana memang proses difusi atau perpindahan dari kapiler menuju ke sel-sel tubuh kita itu memang melalui jalan interstisial. Jadi ini adalah kapilernya, pembuluh darah kapiler kita. Kemudian ini terjadi perpindahan di sini, di dalam pembuluh darah itu kan ada zat gizi, ada oksigen, ada zat-zat metabolisme yang nanti akan dibawa berpindah mengalami difusi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah melalui jarak interstisial menuju ke sel jaringan tubuh. Kemudian akan berlanjut dari proses difusi, nanti dalam sel-sel tubuh akan masuk ke dalam sel, yang mana nanti zat ini difusi ya, mengalami proses difusi baik secara langsung atau difusi langsung, kemudian masuk ke dalam sel untuk bisa memberikan nutrisi. Nah, untuk proses perpindahannya nanti di sini juga dipengaruhi oleh adanya ini tadi tekanan yang ada di pembuluh darah dan ada di tekanan interstisial. Jadi juga ada pengaruh tekanan osmotiknya. Untuk tekanan untuk tekanan osmotik, jadi misalkan begini. Ketika pembuluh darah masuk atau darah mengalir di pembuluh kapiler, maka dia akan masuk jika tekanan darahnya itu mencapai ini. Tekanan darah yang ada dalam pembuluh darah sebesar ini dan tekanan darah yang ada di sel interstisial sebesar 10. Sehingga darah bisa masuk. Ketika tekanan dalam darah itu rendah dan tekanan di dalam sel interstisial itu menjadi minus, maka akan terjadi perpindahan dari gini. Kalau tadi darah dari kapiler, darah yang ada dalam kapiler menuju ke sel interstisial jika tekanan konsentrasinya tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Kalau konsentrasi sudah rendah, di dalam interstisial dia akan kembali lagi ke pembuluh darah kapiler. Masuk lagi ke pembuluh darah kapiler dan menuju ke pembuluh darah vena. Jadi perpindahannya seperti itu. Atau memang tekanan osmotiknya ada perbedaan, gitu ya. Ada perbedaan, sama juga nanti ketika tekanan osmotiknya rendah akan masuk, atau tinggi dia akan keluar, gitu ya. Jadi aliran darah itu bisa masuk ke dalam pembuluh kapiler jika memang tekanan darahnya di bagian interstisial itu rendah, sedangkan di bagian kabel darah itu tekanannya tinggi, sehingga dia akan berpindah dari kabel darah menuju ke sel. Begitu juga sebaliknya, ketika tekanan di sel interstisial itu mengalami rendah atau menurun, dia akan kembali ke pembuluh darah kapiler. Ya, misalkan begini. Jadi ketika tekanan darah lebih tinggi dari tekanan osmosis, maka tekanan akhirnya akan terjadi keluar. Artinya zat-zat seperti air, nutrisi, hormon, oksigen, asam amino, glukosa, CO2 itu akan keluar menuju ke sel interstisial jika tekanan darahnya lebih tinggi dari tekanan osmosis. Itu akan keluar. Jadi yang akan keluarnya ada anak-anak panah keluar ini air,
oksigen, asam amino, glukosa itu akan masuk dari kapiler darah menuju ke sel interstisial atau menuju ke sel tubuh tadi yang membutuhkan nutrisi air, oksigen, asam amino, glukosa. Nah, ketika tekanan osmosisnya itu lebih tinggi daripada tekanan darah, maka karbon dioksida, sisa pembuangan, sisa metabolisme, air pun akan kembali masuk lagi ke dalam pembuluh kapiler. Masuk lagi dalam pembuluh kapiler dan kemudian dibawa menuju ke pembuluh vena untuk bawa menuju ke jantung. Yang artinya darah yang dibawa menuju ke jantung itu adalah darah yang sudah mengandung CO2, sisa metabolisme, kemudian zat-zat gizi yang sudah tidak dibutuhkan oleh sel tubuh, sehingga nanti dibawa ke jantung menuju ke paru-paru untuk dilakukan pertukaran zat gizi. Jadi lebih mengandung oksigen kembali lagi ke jantung. Jadi ketika pembuluh darah kita itu sudah banyak mengandung oksigen, itu akan dibawa ke seluruh tubuh untuk digunakan oleh sel tubuh. Tapi kalau sudah berupa CO2, artinya memang sudah terjadi sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh untuk dibuang atau dikembalikan ke jantung untuk bisa dibersihkan kembali bagian darahnya. Kemudian tadi ya intinya ketika tekanan darah lebih tinggi dari tekanan osmosis, maka air, oksigen, asam amino, glukosa itu akan keluar dari kapiler darah menuju ke sel-sel tubuh. Namun, ketika tekanan osmosisnya lebih tinggi daripada tekanan darah, maka seperti ini ya, karbon dioksida, sisa metabolisme, air, dan zat gizi lainnya akan kembali masuk ke kapiler darah dan dibawa menuju ke pembuluh darah vena dan dibawa ke jantung. Untuk venula nanti akan bagian kecil dari pembuluh darah vena yang sama juga berfungsi sebagai saluran pengumpul yang mana mengandung sel endotel dan jaringan fibrosa. Kalau pembuluh darah vena cenderungnya berdindingnya lebih tipis karena memang dia hanya membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung dan paru-paru untuk kita bersihkan lagi darahnya. Sifat aliran vena yang bertekanan rendah dan bervolume tinggi ini menyebabkan sistem vena disebut sebagai sistem kapasitas. Gitu ya. Jadi tekanan darah lapisan vena itu memang tidak setinggi dengan lapisan pembuluh darah arteri. Lapisannya sama, terdiri dari tunika intima, tunika media, adventitia, dan vasa vasorum. Karena merupakan pembuluh darah kecil yang akan membawa suplai sel-sel metabolisme menuju ke jantung. Saya ulang lagi, lapisan pembuluh darah di arteri dan ada di vena itu memang ada sedikit perbedaan. Kalau secara bagian ada tunika intima, tunika media, tunika eksterna, yang mana nanti akan berkumpul di sini menjadi pembuluh darah kapiler. Kapiler network namanya pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler ini memang terdiri dari sel endotelium yang nanti cenderungnya akan lebih tipis sehingga memudahkan perpindahan zat gizi yang dibutuhkan oleh sel tubuh. Jenis-jenis pembuluh darah tadi sudah jelaskan, ada arteri, vena, kapiler, venula gitu ya, vena, venula. Yang mana arteri itu memiliki fungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, membawa oksigen, zat gizi ke semua sel, dan mengangkut zat buangan karbon dioksida untuk dibawa menuju ke pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena itu cenderungnya akan membawa karbon dioksida serta sisa metabolisme yang ada di darah menuju ke jantung. Sedangkan kapiler adalah penghubung. Jadi yang menghubungkan antara arteri dan vena, yang mana dalam kapiler itu menjadi tempat terjadinya pertukaran zat, penyerapan zat gizi pada usus, terjadi filtrasi pada ginjal, dan absorpsi pada sekresi kelenjar. Nah, ini adalah bagian tentang perbedaan pembuluh arteri dan vena. Kalau dari letaknya, arteri itu lebih cenderung lebih dalam, kalau vena itu cenderung agak lebih di luar. Artinya, untuk kita bisa meraba pembuluh darah arteri dan vena yang ada dalam tubuh kita, itu memang lebih sulit menemukan pembuluh darah arteri. Kemudian untuk
pembeda atau fungsinya itu arteri lebih banyak mengangkut oksigen, kalau vena lebih banyak mengangkut CO2. Dinding pembuluhnya jelas kalau arteri itu lebih kuat dan lebih elastis, karena memang arteri itu tugasnya adalah membawa darah, memompa darah sebanyak itu menuju ke seluruh tubuh supaya bisa sel tubuh itu mendapatkan nutrisi semuanya. Sedangkan vena itu cenderungnya lebih tipis dan tidak elastis karena memang dia hanya mengangkut darah dari seluruh tubuh ke jantung tanpa tekanan yang sangat tinggi seperti arteri. Sehingga nanti ketika dikatakan kandungan CO2-nya berapa di arteri, sangat sedikit. Tapi di dalam arteri itu sangat banyak mengandung oksigen. Begitu juga sebaliknya dengan pembuluh darah vena. Nah, arah alirannya memang kalau arteri itu keluar dari jantung karena dia memang menuju ke seluruh tubuh, sedangkan vena itu arah alirannya dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Denyutannya jelas lebih terasa di arteri. Karena apa? Tekanan darah di arteri kan tadi memompa darah sangat tinggi, sangat besar. Artinya denyutan alirannya akan jauh lebih terasa dibandingkan vena. Karena vena itu tidak ada tekanan yang cukup tinggi, hanya dia akan membawa darah menuju ke jantung. Tidak terlalu besar tekanannya di pembuluh darah arteri. Kalau dari katup, posisi katup kalau arteri ada di pangkal atau di ujung, kalau vena, katup itu ada di sepanjang pembuluh darah untuk memastikan darah tidak kembali lagi. Aliran darahnya untuk arteri jelas. Arteri itu kalau pernah kita mau melihat seseorang apa ya istilahnya, mencoba untuk bunuh diri ya. Jadi dia mencoba untuk memotong nadi mana atau pembuluh darah mana yang paling besar, itu memang ada beberapa yang dia memotong aliran darah arteri yang mana pancarannya tuh jauh lebih deras dibandingkan dari pembuluh darah vena. Kemudian dari diameter jauh lebih kecil dari vena dan lebih besar dari arteri. Kemudian warnanya arteri lebih terang, kecepatan pembekuannya memang lebih lambat, dan tekanannya jauh lebih besar. Nah, sekarang setelah pembuluh darah kita belajar macam-macam pembuluh darah, kemudian lapisan-lapisan anatomi dari pembuluh darah tersebut, kemudian fungsi dari pembuluh darah tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam darah itu sendiri. Darah pada manusia terdiri dari plasma darah dan bagian sisanya itu berupa bagian padat, yaitu sel-sel darah atau butir-butir darah. Nah, perlu kalian ketahui bahwa darah manusia itu tadi ya ada plasma darah dan ada sel darah. Plasma darah itu sendiri mengandung serum dan fibrinogen. Fibrinogen dia akan membantu pembekuan darah, sedangkan serum itu banyak mengandung air, protein, glukosa, lipid, garam, dan zat nutrisi lainnya. Sedangkan sel darah sendiri itu ada namanya eritrosit, leukosit, dan platelet. Ya, yang namanya eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan platelet termasuk dalam sel darah. Sedangkan fibrinogen dan serum itu masuk dalam plasma. Sekarang, eritrosit sendiri pasti sudah pernah mengetahui ada sel darah merah, kemudian sel darah putih itu apa saja bagian fungsinya tuh. Itu sistem pertahanan darah. Kalau sel darah merah itu fungsinya untuk mengangkut oksigen karena memang sel darah merah itu banyak mengandung hemoglobin. Kemudian kalau platelet itu banyak berasal dari sum-sum tulang dan memang dia berfungsi untuk pembekuan darah. Nah, nanti dalam leukosit sendiri akan terbagi menjadi granulosit dan agranulosit. Ada sitoplasma yang bergranul atau ada sitoplasma yang tidak bergranul, namanya agranulosit. Nah, untuk granulosit sendiri yang merupakan bagian dari leukosit itu akan terpecah lagi menjadi neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, untuk agranulosit dia akan dipecah lagi menjadi limfosit serta monosit. Nanti kita akan banyak belajar di sini. Jaringan darah. Sel darah merah fungsinya adalah memberi nutrisi pada jaringan dan organ, melakukan transportasi zat penting seperti oksigen, dan lokasinya berada dalam darah. Sel darah merah bentuknya seperti ini. Sel darah putih fungsinya adalah fagositosis bakteri
karbon, dan mikroorganisme lain atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Bentuknya seperti ini kalau darah putih. Kemudian untuk eosinofil, dia akan mengurangi alergi akibat infeksi, dan sel darah putih juga akan mencegah koagulasi serta memberikan reaksi imun. Itu ya. Dan untuk sel darah putih selain juga akan berfungsi untuk memfagositosis patogen-patogen. Sel darah putih yang lain juga akan, atau seperti limfosit, dia akan menghasilkan antibodi dan mengenali antigen asing. Sedangkan trombosit dia akan mengendositosis partikel-partikel besar, kemudian membran besar akan membentuk koagulasi darah. Nah, untuk sistem peredaran darah dalam tubuh kita memang ada dua, sirkulasi yang ada di paru-paru dan sirkulasi yang ada di sistemik atau di seluruh tubuh. Sehingga sistem peredaran darahnya bisa dikatakan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk sirkulasi paru-paru biasanya memang hanya melibatkan jantung sebelah kanan, yaitu atrium kanan dan ventrikel kanan. Darah dari vena cava superior dan vena cava inferior itu banyak mengandung CO2. Kemudian akan masuk ke atrium atau serambi kanan, kemudian dipompa ke ventrikel kanan melalui katup tricus spidalis menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sampai di paru-paru, karbon dioksida akan dilepaskan dari tubuh, kemudian darah mengikat oksigen. Darah yang sudah mengandung oksigen dari paru-paru akan mengalir ke vena pulmonalis kiri dan kanan. Dari pembuluh darah vena, dia akan bersatu menjadi ke dalam vena pulmonalis, dan dari vena pulmonalis akan masuk ke atrium kiri atau serambi kiri jantung, yang mana darah sudah mengandung oksigen dan siap dibawa ke seluruh tubuh. Sehingga sirkulasi paru-paru ini adalah perpindahan dari atau yang melibatkan jantung dan paru-paru. Ya, jadi ada jantung dan paru-paru. Sedangkan ini ya, saya lihat gambarannya. Kalau yang pembuluh darah kecil itu dari sini, dari vena cava superior dan vena cava inferior akan masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan melalui katup tricus spidalis menuju ke bilik kanan, lalu masuk melalui ini katup semilunar pulmonari untuk dibawa menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonari, kemudian menuju ke paru-paru. Di paru-paru akan terjadi perpindahan tadi, sehingga darah sudah mengandung oksigen, dan nanti akan kembali lagi menuju ke atrium kiri jantung. Itu adalah perpindahan atau peredaran darah kecil yang melibatkan jantung sebelah kanan dan melibatkan paru-paru. Tapi kalau peredaran darah sistemik atau peredaran darah yang besar itu melibatkan jantung, serambi kiri, bilik kiri, kemudian dibawa melalui pembuluh darah aorta, yang namanya aorta atau pembuluh darah arteri yang paling besar, pembuluh darah aorta, kemudian dari pembuluh darah aorta akan dibawa ke seluruh tubuh, menuju ke sini, ke seluruh tubuh. Nah, kalau yang ini kan adalah ini ya, dari sini, nih dari sini. Nah, mulai dari sini. Nah, ini ke sini, ini adalah darah, peredaran darah paru-paru. Mungkin ini peredaran darah sistemik, peredaran darah yang besar. Karena dari jantung akan dibawa menuju ke aorta, dari aorta ke arteris, arteris menuju ke kapiler, artinya ke seluruh tubuh. Itu ya, yang di bagian ini adalah pembuluh darah besar,
peredaran darah kecil ada di bagian sini. Sirkulasi sistemik tadi ya, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Yang mana yang dilibatkan adalah serambi kiri dan ventrikel kiri. Tadi sama, artinya kalau pembuluh darah arteri itu banyak mengandung oksigen. Nih, banyak mengandung oksigen. Karena dia membawa ke seluruh tubuh, ke arteri renal, jantung, ke ginjal, ke arteri femur di bagian kaki, arteri mesenteri di bagian lambung dan usus, arteri hepatik di bagian jantung, bagian hati. Kemudian semua pembuluh darah yang menuju ke paru-paru, tangan dan ke leher. Ini mengandung oksigen. Tapi kalau yang darah vena itu cenderungnya banyak mengandung CO2 atau oksigennya udah nggak ada. Nanti akan dibawa menuju, kalau dari lambung usus dibawa ke vena portal hepatik, dari vena portal hepatik menuju ke hati, dari hati dibawa ke vena hepatik. Begitu seterusnya ya. Nah, ini adalah penjelasannya tadi tentang sirkulasi sistemik. Bisa kalian lihat videonya. Oke, masuk ke sistem limfatik yang tadi merupakan yang paling penting untuk peran secara tujuannya kalau dengan limfa itu dapat titik-titik kumpul, titik-titik kumpul yang kembali limfa, yang dengan titik kumpul kembali limfa itu bertujuan ketika kita melihat ada di sekitar. Akhirnya kenapa jika ada terjadi pembengkakan dan dari ketahuan
Saya ulang lagi ya, jadi untuk yang pembuluh darah sistem limfatik itu juga hampir sama peredaran darahnya seperti yang sebelum saya jelaskan. Jadi sistem peredaran getah bening ini ada 3 macam yang akan kita pelajari tentang cairan, pembuluh, dan kelenjar limfa. Kelenjar limfa biasanya terletak di bawah sekitar ketiak dan berada di sekitar leher kelenjar limfa. Sedangkan ini adalah pembuluh limfa yang biasanya pembuluh limfa ini akan berada di titik kumpul, ada titik-titik kumpul tertentu. Jadi ada titik kumpul darah limfa yang nanti akan terbentuk dalam tubuh kita, yang mana nanti sistem limfatiknya seperti ini. Nanti dari jantung menuju ke pembuluh darah dan kapiler, ini ya. Kemudian nanti masuk ke cairan ini, masuk ke pembuluh limfatik. Jadi cairan-cairan yang memang dirasa dia harus masuk ke sistem limfatik, nanti akan masuk ke sini. Jadi ada yang masuk ke kapiler darah, ada juga yang dibawa atau berpindah ke pembuluh limfatik. Nanti dalam pembuluh limfatik atau kapiler limfatik ini juga terjadi difusi atau peredaran darah atau perpindahan darah, yang nanti kalau sudah tidak digunakan dalam tubuh tersebut atau hasil dari tadi ya, ketika limfosit atau limfa sel darah putih itu akan memakan zat-zat patogen, kalau sudah tidak digunakan akan dibawa darah untuk dibuang atau dicuci lagi masuk ke pembuluh darah vena dan kembali lagi ke jantung. Ini juga akan ada peredaran darah lagi sendiri terpisah bersama juga akan masuk ke dalam sistem vena. Jadi hampir sama, intinya cairan limfa ini akan mengisi ruang-ruang antar sel yang berasal dari cairan darah yang akan menembus keluar dari kapiler dan tidak akan masuk lagi pembuluh darah, tapi akan masuk ke sistem limfatik, yang mana cairan limfa itu sendiri akan mengandung sel darah putih yang fungsinya akan mematikan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan mengandung lemak biasanya, dan lemak dari usus akan dibawa oleh pembuluh limfa. Peredaran limfa akan dimulai dari cairan-cairan tubuh masuk ke dalam pembuluh limfa dan akan dikembalikan ke peredaran darah. Jadi peredaran darah yang peredaran limfa nanti akan masuk dari cairan jaringan tubuh, kemudian masuk ke pembuluh limfa, dari pembuluh limfa akan dibawa lagi ke peredaran darah vena. Pembuluh limfa mirip seperti vena kecil dengan banyak katup sehingga akan tampak seperti rangkaian manik-manik. Dimulai dari kapiler limfatik, saluran dengan ujung yang tertutup, dan memang dia termasuk jaringan yang masuk dalam kapiler limfa. Nah, untuk pembuluh limfa ada pembuluh limfa kanan dan kiri. Memang dibedakan, ada 2 saluran utama. Nanti pembuluh kanan dan kiri ini ada memang dibedakan sesuai dengan tubuh kita ya. Yang bagian kanan ada pembuluh limfa kanan, bagian tubuh sebelah kiri juga akan ada pembuluh limfa kiri. Seperti ini contohnya. Jadi pembuluh limfa kanan akan berfungsi menampung cairan limfa yang berasal dari bagian kanan tubuh. Jadi ini bagian kanan tubuh mulai dari ini leher, bagian dari ini, nanti akan berkumpul ke pembuluh limfa kanan. Dari kepala, leher, lengan, dan dada. Itu akan berkumpul ke pembuluh limfa kanan. Gitu ya. Kemudian sedangkan untuk yang pembuluh limfa kiri juga sama, nanti dari daerah kepala bagian kiri, leher bagian kiri, lengan kiri bagian atas, dan dada kiri serta seluruh tubuh di bawah tulang rusuk itu akan berkumpul di pembuluh limfa kiri. Jadi titik-titik nol, titik-titik seperti ini, simbol-simbol ini itu menjadi pembuluh limfa yang akan berkumpul ke pembuluh limfa kiri. Karena itu kelenjar limfa memang banyak terdapat di sekitar leher dan sekitar ketiak. Jadi kelenjar limfa sering disebut nodus limfa dan biasanya terdapat di sini. Itulah kenapa jika ada pendeteksian pembengkakan kelenjar getah bening, biasanya yang paling sering dicek adalah di dekat dengan ketiak
dekat dengan leher, dan dekat dengan pangkal paha. Jika kelenjar limfa itu membengkak, maka tubuh memang sedang terkena infeksi. Itulah kenapa harus segera diatasi supaya tidak terjadi penyakit yang lainnya. Kelenjar limfa itu memang berfungsi untuk menghasilkan darah limfosit, menjaga agar tidak terjadi penularan infeksi yang lebih lanjut, artinya mencegah terjadinya infeksi, kemudian menyaring cairan limfa yang mengalir dalam embul limfatik saat cairan limfa melewati nodus limfa. Sistem limfatik mengembalikan cairan dari ruangan interstisial ke sistem sirkulasi, artinya yang berasal dari sistem limfatik tadi akan dikembalikan ke sirkulasi tubuh lagi melalui pembuluh darah vena. Sistem pembuluh limfatik dengan organ satelit yang penting dalam pertahanan tubuh yang meliputi limfa, adenosit, tonsil, usus buntu, Peyerbeds, dan berbagai nodus limfa. Jaringan interstisial yang menggenangi jaringan secara terus-menerus akan diambil oleh kapilar limfatik yang disebut dengan limfa. Sepanjang perjalanan limfa harus melewati nodus limfa. Setiap patogen yang ada dalam limfa akan menghadapi makrofag dan limfosit. Sehingga sebenarnya pada intinya di limfa ini cenderung memang lebih banyak bekerja atau berperan dalam membunuh-bunuh kuman penyakit, membentuk sel darah putih, membentuk antibodi, membuat suatu pertahanan dalam tubuh supaya tubuh kita tetap dalam kondisi yang sehat. Nah, salah satunya adalah bagian tonsil atau amandel yang terletak di bagian kanan atau kiri dari pangkal tenggorokan. Ini memang berfungsi sebagai garis depan pertahanan tubuh kita melawan infeksi, yang mana infeksi tersebut masuk melalui hidung dan mulut. Di sini nanti akan banyak kelenjar penghasil lendir yang mengandung limfosit untuk bisa melawan patogen atau sumber penyakit yang ada dalam tubuh kita. Salah satu contohnya seperti itu. Nanti silakan dikerjakan pre-test serta post-testnya di e-learning Indonesia. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom pertanyaannya yang sudah kami sediakan, dan berasa cukup. Terima kasih ilmu yang kita diskusi bersama. Kita akan lanjut diskusi bersama. Tutup bulan hari ini dan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.